Pernah dengar istilah yang penting konsisten, nanti cuan juga? Eits, tunggu dulu. Di dunia affiliate marketing itu ada dua kubu. Tim iklan yang berani bakar duit habis-habisan dan tim organik yang ngandelin konten tanpa keluar biaya. Nah, dua-duanya ini bisa jadi jalan cepat buat jadi miliarder. Tapi yang mana yang lebih worth it? Kamu harus tahu nih, karena kalau salah strategi bukan cuan yang datang tapi boncos. Di video kali ini saya bakal kupas tuntas sedalam-dalamnya soal dua kubu ini, affiliate pakai iklan versus affiliate tanpa iklan. Kita bakal bedah kelebihannya, kekurangannya, dan yang paling penting strategi jitunya biar kamu bisa nentuin mana yang paling pas buat kondisi dan tujuan kamu sekarang. Yuk langsung kita gas. Sebelum kita masuk ke pertempuran iklan versus organik, kita samain dulu frekuensi kita. Affiliate marketing itu simple banget intinya. Kamu bantu promosiin produk atau layanan orang lain, merchant atau vendor. Terus kalau ada orang yang beli atau melakukan aksi-aksi tertentu seperti daftar atau download lewat link khusus yang kamu sebarin, maksudnya ya link affiliate, maka kamu bakalan mendapatkan komisi. Jadi kayak mak comblang digital gitu. Kamu menghubungkannya, terus kamu mendapatkan bagian. Nah, cara nyumblanginnya ini yang macam-macam. Ada yang bisik-bisik ke teman antar teman, kita sebut ini sebagai organik. Ada juga yang pasang pengumuman gede-gedean di jalan tol, ngiklan maksudnya. Ini konsep dasarnya yang perlu kalian pahami. Oke, mari kita ngobrol soal affiliate organik ini. Plus minusnya gimana sih sebenarnya? Bayangin aja gini, kamu pengen main afiliasi tapi dompet lagi tipis, atau emang nggak mau keluar duit buat pasang iklan yang kadang-kadang ya untung-untungan gitu, bisa boncos bisa enggak. Nah, affiliate organik ini bisa jadi pilihan kece. Keunggulan utamanya jelas, lebih hemat itu teman-teman. Kamu nggak perlu pusing mikirin budget iklan yang bisa bikin kantong sampai bolong. Modalnya lebih ke waktu sih. Waktu, tenaga, sama kreativitas buat bikin konten yang beneran disukain oleh orang. Entah itu tulisan blog yang ngebantu banget, video review jujur yang seru, atau postingan di sosmed yang informatif tapi nggak ngebosenin. Karena kamu fokus untuk ngasih value, orang-orang datang ke kamu itu secara alami, bukan karena dipaksa oleh iklan. Nah, ini ngebangun kepercayaan yang kuat. Mereka melihat kamu itu kayak temen yang ngasih rekomendasi bagus, bukan sales yang lagi ngejar target. Rasa percaya ini bikin mereka lebih gampang untuk ngeklik link afiliasimu dan beneran beli. Plus konten organik yang bagus itu kayak investasi jangka panjang. Bisa terus datengin orang dan ngasih komisi buat kamu lama banget setelah kamu bikin. Jadi kayak punya aset digital yang kerja buat kamu. Lebih otentik, lebih real hubungannya dengan audiens. Tapi ya namanya juga organik, nggak ada yang instan kayak bikin kopi saset. Kekurangan paling gedenya, paling utamanya adalah butuh waktu dan kesabaran tingkat dewa, tingkat tinggi. Nggak bisa berharap hari ini bikin konten, besok langsung banjir komisi. Perlu waktu berbulan-bulan, bahkan bisa jadi lebih, biar kontenmu mulai dikenal oleh Google atau algoritma sosmed. Dan orang-orang mulai nemuin kamu gitu ya, nemuin konten kamu. Jadi kalau kamu tipe yang pengen hasil cepat gitu, siap-siap aja bakal ngerasa gregetan. Selain itu, effortnya juga nggak main-main, besar banget. Kamu harus konsisten bikin konten berkualitas. Riset sana-sini, belajar SEO dikit-dikit, ini kalau main di blog atau website, dan rajin interaksi sama audiens. Lumayan nguras waktu dan energi sebenarnya. Terakhir, ada faktor ketidakpastian. Udah capek-capek bikin konten, algoritma berubah, traffic tiba-tiba anjlok. Itu bisa kejadian dan bikin agak frustasi juga karena nggak sepenuhnya kita bisa kontrol. Jadi intinya, affiliate organik itu kayak nanam pohon mangga dari biji, butuh dirawat bener-bener. Disiram dalam arti bikin konten terus, dipupuk dengan belajar hal-hal baru, dan sabar nungguin dia tumbuh besar. Prosesnya lama dan butuh kerja keras. Nggak secepat beli mangga di pasar, artinya pasang iklan. Tapi kalau pohonnya udah berbuah, hasilnya bisa dinikmatin terus-terusan, bertahun-tahun, dan rasanya lebih memuaskan karena dibangun dari nol dengan pondasi kepercayaan yang kuat. Tinggal dipilih aja, kamu lebih cocok jadi pelari maraton yaitu organik atau sprinter, artinya pakai iklan berbayar, tinggal dipilih.
Sekarang kita geser nih, ngomongin kebalikannya, affiliate marketing tapi pakai jalan tol alias pakai iklan berbayar. Udah bosan nunggu lama kayak di jalur organik, pengen ngebut? Nah, pasang iklan ini bisa menjadi jawabannya. Tapi ya juga ada plus minusnya. Kelebihannya, pasang iklan itu ya hasilnya bisa cepet banget. Nggak perlu nunggu berbulan-bulan kayak main organik. Kamu pasang iklan hari ini, misalnya di Facebook, Instagram, Google, atau TikTok. Kalau settingannya pas dan iklannya oke, besok atau lusa udah bisa lihat ada orang yang ngeklik link kamu. Bahkan mungkin udah ada yang beli. Itu kayak nyalain keran, wush gitu ya, traffic bisa langsung ngalir ke tawaran afiliasimu. Selain cepat, kamu juga bisa nargetin orang yang spesifik banget. Mau jangkau misalnya ibu-ibu muda usia 25 sampai 35 tahun di Jakarta yang suka masak, bisa. Mau nargetin cowok-cowok yang hobi main game mobile misalnya, gampang banget. Platform iklan itu ngasih kamu kekuatan penuh buat nembak langsung ke calon pembeli kamu. Kalau satu iklan udah terbukti ngasilin untung, kamu tinggal naikin budgetnya atau yang kita sebut sebagai scale up buat dapetin hasil yang lebih gede lagi. Kontrolnya lebih di tangan kamu. Mau seberapa banyak orang yang bisa lihat iklanmu itu tergantung budget kamu berapa. Sekarang kita bahas sisi boncos atau kekurangannya. Ini bagian yang perlu diwaspadai karena perlu modal dan resiko rugi. Namanya juga iklan berbayar, ya jelas kamu harus keluar duit duluan dan nggak ada jaminan 100% iklanmu bakal untung. Bisa jadi udah keluar duit banyak buat iklan, ternyata yang beli dikit atau malah nggak ada sama sekali. Istilah kerennya boncos. Ini resiko paling gede. Selain itu, lumayan kompleks juga. Ngatur iklan itu nggak asal pasang gambar terus selesai. Kamu perlu ngerti cara nargetin audiens yang benar, bikin tulisan iklan yang nendang, pilih gambar atau video yang menarik, paham cara kerja platform iklannya. Belum lagi soal analisis data buat lihat mana iklan yang bagus, mana iklan yang jelek. Butuh belajar dan ngulik terus-terusan. Persaingannya juga ketat banget. Banyak affiliate lain yang mungkin ngiklanin produk yang sama atau mirip. Jadi biaya iklan bisa jadi mahal karena rebutan perhatian audiens. Terus orang-orang juga udah pinter nih. Mereka tahu mana iklan, mana yang bukan. Jadi kadang iklan itu bisa diabaikan atau bahkan dianggap mengganggu mereka. Ini belum lagi kalau akun iklanmu itu kena masalah atau diblokir sama platformnya. Wah, bisa langsung stop pendapatannya. Jadi intinya pakai iklan berbayar buat afiliasi itu kayak naik mobil sport di jalan tol. Bisa cepet banget sampai tujuan, artinya mendapatkan komisi. Bisa nyalip sana-sini, skalabilitas, dan kamu yang pegang setir, artinya kontrol dan targeting. Tapi bensinnya mahal, perlu modal, harus jago nyetirnya, artinya paham teknis iklan. Ada resiko tabrakan, yaitu boncos. Dan kadang jalan tolnya macet, dalam arti persaingannya ketat banget. Ini cocok buat kamu yang punya modal lebih, siap belajar teknis, berani ambil resiko, dan pengen hasil lebih cepat. Jadi tinggal pilih deh, mau sabar nanam pohon di kebun sendiri yaitu organik atau mau ngebut di jalan tol pakai mobil sport yaitu menggunakan iklan berbayar. Dua-duanya itu bisa sampai tujuan, cuma beda cara, beda modal, dan resikonya juga. Ini pertanyaan sejuta umat. Setelah dengar plus minusnya dan strategi masing-masing, mana dong yang lebih baik? Jawabannya adalah tergantung. Jadi nggak ada jawaban satu ukuran untuk semuanya. Pilihan terbaik buat kamu itu tergantung beberapa faktor kunci seperti budget, waktu, skill, niche, dan produk, serta tujuan jangka panjang kamu. Tapi gini guys, di dunia nyata, para affiliate marketer jagoan itu seringnya nggak milih salah satu secara ekstrim, organik atau pakai iklan. Mereka pinter menggabungkan kekuatan organik dan iklan berbayar. Ini yang sering disebut sebagai strategi hybrid. Jadi affiliate tanpa iklan atau organik itu ibarat membangun fondasi rumah yang kuat, yang kokoh. Butuh waktu, butuh tenaga, butuh kesabaran, tapi hasilnya kuat, tahan lama, dan bikin kamu punya aset digital berharga plus trust dari audiens. Modalnya minim di awal, sementara affiliate pakai iklan itu kayak pasang mesin jet di rumahmu. Bisa bikin kamu terbang cepat, dapat hasil instan, hasil cepat, dan gampang di scale up kalau ketemu formula yang pas. Tapi butuh modal gede, beresiko tinggi, dan perlu skill teknis serta
data analitis yang kuat. Nggak ada yang salah atau benar secara mutlak. Pilihan terbaik itu tergantung kondisi, sumber daya, dan tujuan kamu. Dan seringkali kombinasi keduanya adalah strategi paling powerful kalau kamu udah siap naik level. Nah, sekarang giliran kamu. Kamu tim yang mana nih? Tim organik yang sabar membangun, tim iklan ngebut kejar cuan, atau tim hybrid yang cerdas menggabungkan keduanya? Coba dong share pengalaman atau pendapat kamu di kolom komentar di bawah. Saya pengen banget denger cerita kalian. Dan seperti biasa, kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat, ngasih insight baru, jangan pelit-pelit untuk klik tombol like-nya. Terus share juga ke teman-teman seperjuangan kalian yang lagi butuh pencerahan soal affiliate. Dan yang paling penting, kalau belum, buruan klik tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan tips-tips cuan online lainnya dari channel ini, channel Lativianto. Oke, segitu dulu dari saya. Thank you banget udah nonton video ini sampai selesai. Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe, buat kalian yang sudah memberikan kritik serta masukannya, atau secara umum sudah memberikan komentarnya. Dan juga buat salah seorang teman yang beberapa hari kemarin sudah memberikan komentar dan bertanya mana lebih bagus, mana lebih baik, ngiklan atau enggak ngiklan. Dan di video ini sudah saya bahas. Sekali lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe, nyalakan notifnya. I'll see you in the next video.